warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan salah satu tema dari pembahasan bulan puasa Ramadan itu sendiri. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang paling istimewa di antara bulan lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat peristiwa malam Lailatul Qadar, yang mana rahmat dan ampunan begitu melimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, serta banyaknya kaum muslimin memperbanyak ibadah dalam bulan suci Ramadan tersebut. Pertanyaannya, apa yang disebut malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara menemukannya? Nah, baik, itulah yang akan menjadi tema dalam pembahasan ini. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu definisi dari Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar terdiri atas dua kata, yaitu lailah dan qadar. Kata lailah yang berarti malam, dan dalam ilmu nahwu kata al-lailah berarti mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya dajar sodik atau malam hari. Sedangkan al-qadar adalah masdar dari lafaz qadartu qadiru qadaran, yang dikehendaki dengan qadar atau ketentuan, merupakan suatu yang ditentukan oleh Allah dari semua urusan. Terungkap dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Sedangkan al-qadru merupakan bentuk mufrad atau tunggal, dan jika huruf tengahnya dibaca sukun atau al-qadru adalah bentuk masdar. Menurut Al-Wahidi, al-qadar secara bahasa yang berarti ketentuan yang menjadikan sesuatu yang menyamai dengan yang lain, tanpa adanya penambahan dan pengurangan. Jadi, Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ibrahim Al-Maqdisi, ada 3 alasan proses penamaan Lailatul Qadar, yaitu pertama, kata qadar berarti kemuliaan, terdapat dalam surah Al-An'am ayat 91. Kedua, pada malam tersebut Allah menggariskan apa-apa yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Dan ketiga, ibadah yang memiliki qadar atau takaran yang sangat tinggi. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas untuk mendapatkan kemuliaan yang besar tersebut, apakah perlunya usaha dan upaya yang maksimal untuk mendapatkannya? Jelas, itu sangat betul sekali. Karena untuk mendapatkannya harus konsisten beribadah, khususnya pada hari ganjil ke-10 terakhir di bulan Ramadan, seperti tanggal 21, 23, 27, dan 29. Di antara yang bisa dan sebaiknya kita lakukan sebagai seorang muslim di malam Lailatul Qadar adalah pertama, menghidupkan malam. Maksudnya dalam menghidupkan malam di sini adalah mengisi waktu malam dengan sebaik mungkin dengan banyak ibadah seperti membaca Al-Quran, itikaf, berzikir, berdoa, dan lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan insan dan ihtisan atau mengharapkan pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir adalah salah satu yang paling mulia untuk menghabiskan malam guna untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan cara ini merupakan salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan membaca banyak lafaz la ilaha illallah, serta ketika kita banyak berdoa di malam 10 terakhir tersebut, insyaallah Allah akan kabulkan. Yang ketiga adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, ini merupakan salah satu cara yang paling mudah dan menjadi tradisi bagi umat muslim untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena kita melihat realitanya di lapangan ketika di malam 10 terakhir Lailatul Qadar tersebut, banyak para kaum muslimin dan muslimat memperbanyak ibadah, khususnya mereka melakukan itikaf di masjid-masjid, ya, yaitu dengan membaca banyak Al-Quran, kemudian
banyak berdoa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan sholat. Pelaksanaan sholat ini dilakukan dengan 2 rakaat, tapi bukan sholat tarawih. Kalau misalkan ingin disebutkan sebagai sholat tahajud, ya mungkin itu juga bisa disebutkan sholat tahajud. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.